Welcome back to channel Progress Football. Kita beri applause dulu untuk timnas Indonesia yang meraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Wait, sebentar. Masuk timnas sepak bola Indonesia yang meraih emas SEA Games? Oh, yang benar timnas futsal Indonesia yang meraih medali emas SEA Games. Itu yang benar. Kalau timnas sepak bola Indonesia U22 gagal meraih emas, itu udah gagal total. Yang mana di sini kok ketua umum futsalnya tidak mau tampil, tidak mau ikut berfoto dengan para pemain futsal. Berbeda sekali dengan ketua PSSI ketika menjuari ajang SEA Games, lalu dia tampil bersama jajaran pemain sampai diusir reporter. Kita ingat tahun 2023 di ajang SEA Games seperti itu, sampai Menpora juga seperti itu. Tapi ketika futsal, mana Menpora, ketua PSSI yang katanya sudah diakuisisi, malah tidak hadir di situ. Malah ketua Federasi Futsal itu hadir di situ, tetapi dia tidak mau tampil bersama pemain karena itu memang waktunya pemain. Ini yang perlu kita apresiasi untuk ketua futsal Indonesia, yang mana ketika anak asuh didikannya di bawah kepengurusannya berhasil, dia tidak ingin tampil, tidak ingin seolah-olah ingin menonjol, seolah-olah ini berhasil. Itu sudah biasa di futsal. Karena apa? Futsal mulai dari grassroots itu sudah benar. Coba kalau kita lihat di sepak bola, yang mana grassroots berantakan, terus dari cara permainannya juga berantakan, apa yang dibuktikan di lapangan itu berantakan. Kalau kita lihat futsal berbanding 360 derajat, bisa lebih 360 derajat kali 2 paling berputar baliknya, yang mana mulai dari taktik permainan yang dilatihkan oleh pelatihnya, yaitu dari cara first touch-nya, scanning membawa bola, pola permainan, mencari ruang dari antar pemain, itu sangat rapi. Oke, mungkin ini lapangan kecil, tetapi dari segi teknik first touch-nya itu seharusnya sama. Namanya sepak bola dengan futsal seharusnya sama. Apa yang diajarkan dan itu bisa diimplementasikan di lapangan. Dan gue heran kenapa ketika timnas futsal meraih medali emas SEA Games, Pak Arya Sinulinga ini memosting dan mengucapkan selamat, seolah-olah dia tahu kalau futsal ini bakal juara juga. Tetapi ketika timnas sepak bola Indonesia tidak lolos grup saja di ajang SEA Games ini, dia kok dikasih pertanyaan bagaimana Pak dengan SEA Games sepak bola Indonesia U22 ini yang gagal melaju ke perempat final, yang gagal lolos ke grup. Dia seolah-olah melempar tanggung jawab, yang mana dia menjawab, kalau saya tidak tahu apa-apa tentang sepak bola, tanya saja ke yang lebih tahu. Itu kan sangat fatal. Berbeda dengan ketika futsal, seolah-olah dia mencari panggung dari futsal, mengucapkan selamat, timnas futsal juara SEA Games, bla 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 bla, selamat. Itu yang tidak masuk akal. Dia XO PSSI loh. XO PSSI timnas sepak bola Indonesia, bukan timnas futsal. Kita garis tegasnya lagi. Timnas futsal itu sudah rapi dari dulu. Walaupun peringkatnya sekarang 20 besar, peringkat 18 dunia sekarang. Tapi kita itu sudah rapi tanpa naturalisasi. Pertama, tanpa naturalisasi, tanpa drama pelatih, mempercayakan pelatihnya terus menerus, walaupun sempat pernah kalah waktu di acara ASEAN melawan Jepang, dia tetap memberikan motivasi kepada anak asuhnya gitu loh. Mulai dari segi mentality, bagaimana caranya membentuk satu keluarga di tim futsal, itu sangat sulit. Ini yang bisa dilakukan pelatih tim futsal. Itu sama ketika berada di bawah anak asuh Sintayong, di bawah didikan Sintayong, yang mana timnas sepak bola Indonesia sudah menyatu, tetapi dihancurkan oleh federasi sendiri. Berbeda dengan futsal, ketika timnas futsal ini menjadi keluarga, motonya itu, moto futsal itu, timnas futsal satu keluarga, timnas futsal juara, itu moto terbaru. Itu yang membuat seperti itu siapa? Kapten timnas futsal, yaitu Iqbal, dan kedua pelatihnya, bersama pelatih, bersama para stafnya, bersama para pemain lainnya, bersama kepengurusan futsalnya, itu menjadi satu untuk menjadikan timnas futsal Indonesia ini menjadi satu keluarga yang yang kompak, yang solid. Chemistry dari luar lapangan itu akan terbawa ketika di dalam lapangan. Ini yang dibentuk oleh
Federasi Futsal Indonesia, yang mana ketika ketua federasi saja enggan untuk difoto, enggan untuk menampilkan dirinya di di ruang publik, itu udah sangat bagus sekali. Berarti federasi yang dibina dia, mulai dari pemain, kepengurusannya, terus dari liga futsalnya, itu sudah sangat bagus. Berarti coba sekarang gue tanya, siapa yang tahu ketua federasi futsal sebelum munculnya dia di SEA Games? Itu juga karena ketidaksengajaan reporter ingin mewawancarai dia. Coba siapa yang tahu? Sebuah federasi yang maju itu ditandakan dengan ketua federasinya yang tidak terkenal. Kalau ketua federasinya ingin menonjol, berarti itu federasi tersebut tidak akan maju. Dan ini sudah terjadi di timnas futsal. Ketua federasinya tidak ingin menonjol, tidak ingin menampilkan diri, dan terbukti timnas futsalnya maju. Ini yang gua harapkan untuk sepak bola Indonesia. Yang mana kita harus tahu, ketua federasinya dulu Pak Erick Thohir selalu menonjol karena kalah pamor dengan Sintayong. Terus kedua, jajarannya XO PSSI, sekjennya, ini yang sekjennya suka berjudi, yang XO-nya suka menjilat, seolah-olah dia paling tahu locker room. Ketika ditanya masalah sepak bola, dia bingung menjawab bagaimana, tapi kok dia bisa lebih tahu masalah locker room timnas Indonesia sepak bolanya seperti itu. Ini yang gak masuk akal. Terus sekjennya juga suka datang ke rumah judi, berada di Singapura. Dan jangan-jangan sudah ketebak, mafia sepak bola itu berada di lingkup PSSI, di lingkup internalnya sendiri. Buktinya dari sekjennya saja itu sudah berada di rumah judi ketika timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos dari grup melawan Myanmar. Lah, sekjennya malah ke rumah judi. Ini seorang sekjen seharusnya mendampingi tim nasional Indonesia. Kalau dia tidak bisa menonton, ini malah mempertaruhkan. Gue yakin ini mempertaruhkan Indonesia untuk kalah, bukan untuk menang. Ini nggak masuk akal. Jadi perjudian timnas Indonesia ini sering terjadi seperti ini, yang menginginkan untuk negara sendiri kalah, bukan untuk negara yang menang. Gue heran, mafia sepak bola Indonesia ini kok menginginkannya seperti itu. Out of the box emang kepengurusan dari PSSI ini. Kita lihat coba, XO Federasi Futsal siapa? Nggak ada yang tahu kan? Terus Sekjen Futsal siapa? Nggak ada yang tahu kan? Manajer Futsal siapa? Nggak ada yang tahu kan? Tetapi ketika bermain timnas futsal selalu on fire, selalu bermain apa yang sesuai diinginkan. Walaupun ada pemain cedera, bahkan tidak didampingi pelatihnya saja, timnas futsal itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya, walaupun hanya dengan asisten pelatihnya. Ini seharusnya bisa dicontoh di sepak bola, bukan hanya memperkeruh keadaan yang mana dengan Indra Safri keluar masuk seenaknya di PSSI, tetapi malah memberikan dampak buruk untuk timnas futsal. Untuk timnas sepak bola yang mana taktiknya tidak berjalan. Seolah-olah gue mendengar dari podcastnya Asnawi bersama Greg Nokolo. Ini gue petik ya, yang mana kelebihan dari Indra Safri itu mempunyai mindset, dia memulai latihan subuh itu sudah menang satu langkah, agar itu udah satu langkah menang kepada musuh. Karena apa? Ya musuhnya masih tidur, dia sudah mulai latihan. Bukan begitu prinsipnya. Percuma saja kita latihan pagi-pagi, latihan lebih lama, kalau dari segi taktik itu saja sudah salah, sudah kalah. Sepak bola itu bukan hanya sekedar mindset, tetapi masalah taktik juga. Kalau mindsetnya sudah menang tetapi taktiknya tidak berjalan, ya itu sama saja tidak berguna mindsetnya. Kita punya mindset menang, tetapi cara oper-operannya salah, cara first shotnya salah, cara koordinasi dari lini tengah, lini belakang, lini depan itu salah. Ya sama aja itu tidak berjalan. Kan itu sebuah filosofi yang konyol kalau menurut gue pribadi. Latihan pagi menandakan kita itu sudah menang dari lawan. Itu mindset yang aneh. Yang mana pertandingan itu ditentukan dari segi taktik, bukan hanya dari mindset. Kalau mindset menang didukung juga dari taktiknya. Mulai dari kekuatan fisiknya bagaimana, terus mulai lagi dari cara organisasinya bagaimana. Lihat futsal, kenapa sepak bola tidak bisa mencontoh futsal? Sama-sama bertanding setiap hari, latihan setiap hari. Futsal, kita ini kan itu lapangan kecil bang, tidak bisa diimplementasikan di lapangan besar. Semua sama. Namanya taktik dalam sebuah sepak bola tidak ada. Coba kalau futsal, habis ngoper bola terus diam, tidak mencari ruang
tidak mencari ruang di lapangan, tidak mencari ruang, membuka ruang untuk rekannya mengoper bola. Dan itu ya tidak berjalan. Tetapi coba apa taktiknya Indra Safri? Ketika mengoper udah biarin pemain itu maju tanpa mikirin taktik, melesakkan ke bawa bola maju ke depan gawang lalu cetak gol. Kan itu konyol. Kalau futsal seperti itu. Gak usah mikirin taktik, oper ke kawan lewat 1-2 yang nggak bisa, bos. Langsung digeprak kalau di futsal, bos. Semua taktik itu sama, namanya habis mengoper bola, dia harus mencari ruang agar rekan-rekannya mendapatkan opsi operan atau ruang terbuka untuk rekannya mengoper ke rekan lainnya. Itu baru namanya taktik, bukan hanya habis mengoper lalu apa? Diem di tempat. Udah biarin aja, kan udah gue oper. Kan udah gue oper, ngapain gue harus maju? Ya lu kerjain sendiri aja sesuai fungsinya, sesuai posisinya. Lu sayap, ya udah lu main di sayap, nanti lu oper ke striker. Yang nggak bisa begitu. Filosofi seperti itu, filosofi yang kuno, filosofi yang seperti awal munculnya pertama kali sepak bola seperti itu. Kalau seperti itu ya tarkam aja. King Polo juga bagus di situ. Kalau emang misal bawa bola giring, King Polo juga bisa seperti itu. Ini di ajang internasional, di ajang SEA Games, pemain profesional loh yang main seperti itu. Masa pelatih punya mindset yang seperti itu? King Polo aja suruh main, King Polo aja bisa kok kalau melakukan seperti itu. King Polo dioper, lalu malah lari maju ke depan gawang, lalu tendang bola ke gawang. Itu bisa King Polo yang Raja Tarkam itu, yang rambutnya gondrong kalau kalian tahu. Ya itu aja bisa. Dan gue heranin kenapa kok punya pemikiran seperti itu Indra Safri. Bahkan Asnawi aja sampai aslinya gue ngeliat podcast di podcastnya Greg Nokolo, yaitu podcast GOAT itu, Greg on a Talk. Yaitu punya mindset seperti itu. Gue sangat kaget, kok bisa ya pelatih punya mindset seperti itu. Kita latihan pagi di subuh itu kita menandakan menang dengan lawan karena lawan latihannya lebih siang. Gak masuk akal kalau seorang pelatih kepala sepak bola Indonesia kelompok umur punya mindset seperti itu. Ya kenapa nggak latihan jam 3 pagi aja kalau emang bakal menang seperti itu? Percuma aja latihan lama, tetapi taktiknya nggak masuk akal. Yang diperlama itu di latihan gym, latihan fisik, itu diperlama. Kalau taktik, latihan lama tetapi nggak ada taktiknya, sama aja. Latihan taktik tetapi tidak ada taktiknya. Kan bingung kan, latihan taktik tapi tidak ada taktiknya. Itu konyol. Kalau menurut gue pribadi itu sebuah apa ya, yang seharusnya tidak dimiliki oleh Indra Safri. Gue yakin itu Greg Nokolo kaget juga punya seorang pelatih timnas U22 seperti itu. Asnawi aja juga aslinya itu kaget, cuman dia yang menahan ketawa aja. Sampai kapan timnas sepak bola Indonesia ini maju ya? Yang mana seharusnya sudah maju, rank naik, tetapi malah mundur, tapi nggak ada hasil. Ya udah kita nikmatin aja. Apalagi ada yang kabar yang gak enak nih, Ferry Paulus itu akan mengajukan dirinya sebagai ketua PSSI baru, dan ini akan gue bahas di konten selanjutnya. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.